Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Dan disclaimer dulu, seandainya teman-teman nanti ngeliat saya berpakaian sama dengan video kemarin, itu karena memang saya bikinnya di hari yang sama ya teman-teman. Jadi tapi nanti digabung sama video di hari selanjutnya. Nah ini pagi hari sebelum suami berangkat kerja, saya minta tolong untuk beliin ayam dulu gitu ya. Nah ini lokasinya tuh deket banget dari perumahan. Ini di daerah saya, Ciapus, Kabupaten Bogor. Untuk ayamnya itu per kilonya harganya 33.000. Nah gimana kalau teman-teman di tempat teman-teman ada yang sama harganya kah, atau lebih murah kah, atau lebih mahal? Di tempat saya tuh banyak banget tukang ayam potong kayak gini, cuman saya lebih seneng di sini karena untuk timbangannya tuh pas. Habis itu saya kalau beli-beli gitu yang ada timbangannya tuh saya suka nimbang di rumah karena pengen tahu bener nggak ya timbangannya kayak gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, ketika suami udah berangkat kerja, terus di video sebelumnya juga saya bersih-bersih rumah ya teman-teman. Nah setelah itu saya lanjut dengan ngebersihin ayamnya. Saya pernah dapat informasi, entah saya dengar atau baca, saya lupa. Pokoknya yang pernah saya dengar itu katanya kalau untuk menyimpan ayam atau daging ke dalam freezer itu nggak perlu dicuci dulu gitu. Katanya lebih baik dalam kondisi ya udah apa adanya kayak gitu. Karena kalau dicuci terus kena air, itu malah katanya yang nyimpen bakteri. Saya juga nggak tahu persis kayak gimana ya, maksudnya baiknya bener yang kayak gimana. Karena tapi kalau untuk saya pribadi kayak masih belum tenang hati gitu ya. Kayak masih ngeganjel gitu ya kalau nyimpen ayam atau daging yang mungkin kalau belinya di supermarket udah bersih gitu ya teman-teman, nggak sekotor kalau beli di tukang-tukang yang di pasar atau di tukang ayam potong kayak gini ya teman-teman. Mungkin kalau kayak gitu sih bisa langsung dimasukin ke freezer, cuman kalau dari yang tukang-tukang kayak gini kan tuh kayak masih kotor banget, apalagi masih ada bulu-bulunya, terus lemaknya kayak gitu ya teman-teman. Jadinya kayaknya saya sih masih menganut yang dicuci dulu gitu baru dimasukin freezer. Nah ini gayanya udah kayak tukang begal. Begal, tukang jagal kok begal. Gayanya sok banget gitu ya, yang kayak iya banget gitu. Karena ini seolah-olah kayak jago banget matong, padahal mah ya segitu doang kemampuannya. Nah ini mau saya bagi-bagi dulu ya teman-teman. Jadi saya biasanya itu kalau nyimpan ayam atau daging itu nyimpannya per porsi. Jadi ketika nge-defrost, jadi kita nge-defrost yang mau dimasak aja gitu. Karena katanya juga nggak bagus gitu ya kalau udah di-defrost terus dimasukin lagi ke freezer, terus defrost lagi, terus itu tuh makanya yang bikin dagingnya tuh nggak sehat, katanya sih gitu. Jadi makanya saya bikinnya per porsi aja nyimpennya kayak gitu. Dan kegiatannya saya lanjutin di esok hari ya teman-teman. Nah ini tuh jadwalnya saya nyuci, tapi tadi pagi ini tuh udah selesai mensucikan pakaian yang ada di mesin cuci ini ya teman-teman. Nah setelah itu baru deh lanjut dimasukin deterjennya. Kalau saya untuk nyuci itu nggak setiap hari ya teman-teman, karena cuman berdua aja biar hemat listrik. Biasanya saya cuman nyucinya tuh 2 hari sekali gitu. Tadinya saya kalau beli deterjen cuci pakaian itu yang besar ya teman-teman, atau yang di pouch yang besar yang biasanya ukurannya 750 ml gitu. Tapi sekarang saya lebih nyaman pakai yang sachetan kecil-kecil gitu. Karena ternyata dari segi harga juga lebih murah, terus juga kalau makainya itu tuh lebih ketakar gitu sachetannya. Jadinya nggak kebanyakan dan nggak boros. Jadi ya udah sekarang lebih nyaman kayak gitu. Nah, ini karena sekarang lagi nyuci, jadinya ini untuk jemuran alhamdulillah udah kering. Beberapa hari ini tuh nggak terlalu sering hujannya, masih ada matahari, jadi jemurannya cepat kering. Walaupun saya ngejemurnya di dalam rumah gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah untuk jemurannya itu 2 hari sih insya Allah kering gitu ya. Tapi kecuali kalau lagi hujan mendung gitu, terus suhu di ruangannya itu dingin lembab, jadinya ya itu sama aja kali ya dengan ngejemurin di luar, sama-sama keringnya lama. Dan lanjut ini saya ngelipetin pakaian, saya nggak nyetrika ya teman-teman. Nggak tahu dari dulu tuh pekerjaan yang paling males itu nyetrika. Jadi kalau pakaian suami tuh walaupun kemeja kayak gitu, insya Allah sih nggak lecek selama abis dari jemuran itu langsung dilepetin, jadi nggak diwel-wel kayak gitu.
Terus kegiatan hari ini untuk masaknya itu saya nggak dari subuh ya teman-teman. Nanti masaknya tuh nanti menjelang maghrib aja. Jadi nanti hari ini tuh rencananya mau menu masakannya itu ayam teriyaki. Jadi nanti setelah urusan jemuran ini beres, lanjut nanti ngemarinasi untuk ayamnya. Jadi masih pagi-pagi nih. Jadi masih ada waktu untuk marinasi ayamnya. Di FYP TikTok saya tuh lagi rame sama tren tentang konten pencapaian. Jadi di kontennya itu tuh mereka bikin video dan ada tulisannya. Kayak misalkan di usia 30-an tuh mereka masih struggling atau masih berjuang untuk diri sendiri. Atau juga ada yang masih berjuang untuk keluarga. Terus mereka juga tulisannya sampai pada akhirnya di usia yang saat ini tuh mereka masih belum punya apa-apa. Terus di akhir video mereka bikin tulisan, nggak apa-apa kan gitu. Ada pertanyaannya gitu. Kalau menurut saya nggak boleh, harusnya di usia 30 itu udah bisa beli pulau, bisa beli enggak ya teman-teman. Padahal menurut saya ya nggak apa-apa banget ya. Dulu aja di usia saya yang 30-an itu belum menikah. Bahkan sampai hilal belum nikah pun juga hilal untuk nikah tuh belum ada, nggak kelihatan gitu. Bahkan nggak jarang ya sama orang-orang yang komentar, ini tuh umur sekian kamu belum nikah nggak ketelatan gitu. Macem-macem lah pokoknya komentarnya. Apalagi di umur 30 itu belum punya apa-apa, terus masih tinggal sama orang tua. Oke, kita jeda dulu, kembali lagi ke video. Jadi ini saya tuh mau mindahin buku-buku saya. Tadinya kan saya kalau nulis-nulis atau ngoprek-ngoprek laptop tuh di sini, di meja kecil ini, yang biasanya saya manfaatin juga buat meja makan. Ini juga mejanya dari orang tua ya teman-teman, dari rumah ibu bapak yang gak kepake, terus saya bawa ke sini. Ini juga mejanya udah lama banget dari zaman saya masih kecil gitu, meja yang di belakang dan meja yang di depan ini. Jadi mungkin saya bakal nulis-nulisnya atau ruang belajarnya tuh di sini aja gitu. Karena di ruang tengah ini tuh nggak saya manfaatin untuk terima tamu. Kalau ada tamu tuh biasanya di teras aja gitu. Dan kembali lagi tentang tren TikTok gitu ya teman-teman, tentang pencapaian. Saya tuh jadi mikir standar hidup tuh sebenarnya siapa yang bikin ya? Atau mungkin karena perkembangan zaman kali ya, jadi banyak sosial media, jadinya banyak yang kita lihat gitu, jadinya bikin standar hidup kita tuh berubah-ubah. Padahal kalau menurut saya ya, yang kita lihat atau yang kita tonton itu belum tentu ada benernya gitu. Terus yang jelas ya, jalan hidup setiap manusia itu kan berbeda-beda menurut saya. Ada juga yang di usia 25 itu udah punya anak, atau bahkan ada yang di usia 25 itu masih sibuk cari kerja, masih mikirin untuk keluarganya. Bahkan ada yang di umur 25 aja masih mikir, gue mau jadi apa ya gitu. Terus ada juga ya teman-teman di usia yang sama, malam-malam gitu udah nungguin suaminya pulang sambil membersamai anaknya belajar. Tapi ada juga di malam yang sama gitu ya teman-teman, di usia yang sama mungkin dia masih lari-larian ngejar kereta, pokoknya masih hidupnya tuh masih struggling gitu ya dengan kehidupan gitu loh. Jadi ya menurut saya ya capek sih sebenarnya kalau hidup kita tuh disesuaikan sama standar hidupnya orang lain. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya tuh ikut kalimat ini aja lah, sering ada di konten-konten. Hiduplah di levelmu sendiri ya elah. Kalau hidup kita di level kita sendiri, sesuai pencapaian kita sendiri sih insya Allah ya. Insya Allah hidupnya asoy geboy aja lah ya. Dan lanjut ya teman-teman, di video ini saya lagi memarinasi ayamnya yang mau dimasak nanti ketika maghrib, sebelum maghrib gitu ya teman-teman. Jadi ini saya lagi marinasi pakai saus tiram, saus teriyaki, terus ada lada, terus ini saya emek-emek gini aja. Terus ketika saya lagi udah saya campur-campur kayak gini pakai tangan, terus baru keingetan, oh iya kecap manisnya belum, tapi udah cuci tangan. Ya udah akhirnya saya pakai sendok aja nyampurinnya. Dan setelah itu baru deh saya simpen di kulkas dulu, baru sekitar berapa jam itu berarti jedanya setelah saya marinasi, baru deh saya olah. Dan kayaknya saya kelupaan deh untuk menyapa teman-teman semua, dari tadi udah ngoceh sana sini, ngoceh ngalor ngidul.
Ya Allah, maaf ya teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Ketika nonton video ini teman-teman lagi apa? Lagi sibuk apa? Saya temenin ya dari video sederhana saya ini. Dan saya doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan segala kebutuhan teman-teman semua. Insya Allah apapun yang menjadi hajat teman-teman semua, insya Allah Allah ijabah, amin. Dan lanjut ya teman-teman, untuk tadi cuciannya baru beres ini. Jadi lanjut saya mau ngejemurin. Mungkin seandainya ada teman-teman yang baru nonton video saya terus ngeliat jemuran saya di dalam rumah ini bersebelahan sama dengan dapur, penasaran apakah cuciannya nanti atau jemurannya itu nanti bau makanan, bau masakan gitu kalau lagi ada asap dari masakan. Alhamdulillahnya sih enggak ya teman-teman, karena di atas kompor itu tuh kayak ada lubang angin gitu, jadinya untuk asapnya itu alhamdulillahnya langsung naik ke atas. Tapi kalau untuk aroma menyengat sih, bukannya aroma menyengat ya, kalau untuk aroma masakan sih pasti ada lah ya untuk ruangannya, tapi nggak nempel di baju sih, alhamdulillahnya kayak gitu. Dan lanjut, ini untuk jemurannya udah beres, terus ini juga kegiatannya saya lanjutin di sore harinya. Karena tadi saya bilang ya teman-teman, untuk menu hari ini tuh ayam teriyaki, simple banget ya teman-teman, cuman pakai bawang bombay, terus karena saya mau ada pedes-pedesnya, jadi ini saya pakai cabai rawit juga. Dan seandainya kalau cara atau resep untuk bikin ayam teriyakinya ini berbeda dari teman-teman semua, mohon maaf ya teman-teman. Tapi kalau kata orang sih, kata orang mulu ya, untuk masakan itu tuh nggak ada benar salahnya ya teman-teman, tergantung sama selera masing-masing dan kebiasaannya masing-masing. Intinya sih insya Allah enak menurut lidah yang masak, lidah yang makan gitu ya. Lanjut ya teman-teman, untuk bawang bombaynya udah beres, terus cabenya juga udah beres dirajang. Lanjut deh, ini saya tumis dulu bawang bombaynya. Oke, setelah bawang bombaynya udah layu, ini lanjut saya masukin cabenya. Pokoknya ini tuh simple banget ya. Setelah itu baru deh masukin ayamnya yang udah dimarinasi seharian tadi. Insya Allah ini udah meresap semua untuk perkecapannya, perbumbuan saus-sausannya ini. Terus lanjut deh tinggal dimasak sampai benar-benar matang. Terus ini karena saya masih belum bisa makan, jadi nggak saya masukin bumbu macam-macam. Tadi cuman maksudnya nggak di seasoning kayak kasih garam, gula lagi gitu ya, karena belum bisa nyicip. Ini tadi saya cuma tambahin kaldu ayam aja, tapi alhamdulillah rasanya udah enak ternyata. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support channel YouTube saya. Dan mohon maaf ya jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.